Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 90. Buntal tidak sempat menjawab. Juiring yang memandanginya dengan sorot mata yang membara telah meloncat memburunya. Dengan pedangnya Buntal melindungi dirinya, sementara Arum pun telah meloncat menyerang, sehingga Juiring terpaksa membagi perhatiannya. Namun nampaknya Arum benar-benar mampu bergerak cepat. Demikian Juiring bergeser dari serangannya atas Buntal, maka ternyata pedang Arum telah menyentuh pundaknya. Terdengar Juiring berdesis, sementara Buntal hampir berteriak, "Arum, kau melukainya." "Aku akan membunuhnya," jawab Arum. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Juiring yang marah menjadi semakin marah. Tiba-tiba saja ia menghadap kepada Arum dengan keris terjulur ke depan. Selangkah demi selangkah ia maju mendekati gadis itu. Tetapi Arum sudah siap. Pedangnya pun mulai bergetar. Bahkan kemudian pedangnya telah berputar lagi melindungi dirinya serapat dinding. Betapapun marahnya Juiring, ia harus melihat perisai putaran pedang Arum. Memang sulit baginya untuk dapat menembus meskipun ia menggenggam keris sakti. Sementara itu Buntal telah mendekatinya pula. Ia menjadi semakin gelisah dan bingung. Juiring telah terluka di pundaknya, sehingga bagaimanapun juga pertempuran ini sudah meninggalkan bekasnya. Namun dalam pada itu, ternyata bukan saja luka pedang Arum sajalah yang telah mengalirkan darah. Luka-lukanya yang terdahulu, yang sudah diobatinya, mulai mengembun lagi. Dengan mengerahkan kemampuan dan kekuatannya, maka luka-luka yang mulai mampat itu seakan-akan telah terkoyak lagi. Namun ternyata Arum tidak menghiraukan lagi. Ketika Juiring maju lagi selangkah, Arum justru meloncat menyerang dengan cepatnya. Ujung pedangnya menyambar mendatar hampir menyentuh dada, sehingga Juiring harus melangkah surut. Pada saat yang demikian, pedang Buntal pun telah siap mematuk Juiring yang dengan tergesa-gesa menghindar. Namun ada sesuatu yang menahannya, sehingga di luar kehendaknya, pedang itu telah tergeser arahnya, sehingga sama sekali tidak menyentuh Juiring. Tetapi justru pada saat itu Juiring merendah pada lututnya, dengan cepat ia memutar tubuhnya sambil mengayunkan kerisnya. Buntal terkejut. Tetapi ia masih sempat meloncat surut tetapi Juiring ternyata benar-benar telah terpengaruh dan kehilangan kepribadiannya, sehingga ia pun telah siap meloncat memburu Buntal yang sedang berusaha menghindar. Dalam keadaan yang demikian, maka seolah-olah tidak ada lagi kesempatan bagi Buntal. Jika Juiring meloncat, maka ia tentu belum sempat berbuat sesuatu, yang dapat dilakukannya kemudian adalah mengambil keuntungan dari senjatanya yang lebih panjang dari sebilah keris. Karena itu, maka ketika Juiring benar-benar meloncat menyerangnya, Buntal justru telah menjulurkan pedangnya. Hentakan kemarahan Juiring telah membuatnya kurang berperhitungan. Ketika tangannya terjulur lurus mengarah ke dada, Juiring justru terkejut. Seolah-olah tiba-tiba saja ujung pedang Buntal sudah ada di depan matanya. Dengan tangkasnya Juiring menggeliat. Tetapi kesempatannya terlalu sempit. Ternyata bahwa ia tidak dapat membebaskan diri sepenuhnya. Ujung pedang Buntal masih mengenai lengannya, sehingga kulitnya telah terkoyak. Terdengar Juiring berdesis menahan pedih. Luka itu telah membuatnya semakin garang. Namun sebelum ia sempat berbuat sesuatu, pedang Arum telah terjulur pula lurus mengarah ke punggung. "Arum!" teriak Buntal yang melihat ujung pedang itu akan dapat berakibat gawat. Suara Buntal ternyata masih juga berpengaruh. Seperti yang telah dilakukan Buntal, maka Arum pun telah disentuh oleh pengaruh hubungannya yang lama dengan Juiring sebagai saudara seperguruan. Karena itulah maka ia telah menggeser arah pedangnya, sehingga pedang itu tidak lagi tertancap di punggung dan langsung menghunjam sampai ke jantung. Tetapi pedang itu telah mengoyak lambung Juiring. Juiring terlonjak oleh kesakitan yang menyengat. Dengan serta-merta ia meloncat berbalik. Dilihatnya Arum berdiri termangu-mangu dengan pedang datangannya yang gemetar. Buntal melihat satu saat yang memungkinnya untuk berbuat sesuatu. Justru pada saat perhatian Juiring tertuju sepenuhnya kepada Arum, maka tiba-tiba Buntal telah meloncat dan dengan sekuat tenaganya memukul keris yang berada di tangan Juiring dengan pedangnya. Juiring sama sekali tidak menduga bahwa hal itu akan dilakukan oleh Buntal. Karena itu, betapa ia menjadi terkejut. Tangannya tergetar sehingga genggamannya telah mengendor. Sebelum Juiring sempat berbuat sesuatu, sekali lagi pedang Buntal terayun deras.
Buntal tidak lagi memukul keris di tangan Juiring tetapi Buntal langsung memukul pergelangan tangan Juiring dengan punggung pedangnya. Juiring mengadu kesakitan. Ia benar-benar tidak mampu lagi menahan perasaan sakit. Karena itulah, maka kerisnya telah terlepas dari tangannya. Sambil mengumpat Juiring dengan tergesa-gesa berusaha memungut kembali kerisnya. Tetapi Buntal bergerak cepat. Sebelum tangan Juiring menyentuh keris itu, maka Buntal telah menerkamnya sambil melepaskan pedangnya. Keduanya terdorong beberapa langkah. Kemudian keduanya jatuh berguling. Untuk beberapa saat keduanya bergumul di atas tanah berbatu padas. Arum berdiri membatu. Dipandanginya kedua orang saudara seperguruannya yang sedang bergulai. Namun ketika keduanya mendekati lereng yang terjal, tiba-tiba saja Arum telah memekik keras sekali. Suara Arum itu bagaikan menghantam lambung gunung, menggelepar dan bergema melingkar-lingkar. Ternyata suara itu telah mengejutkan Buntal dan Juiring yang sedang bergulat. Suara itu seakan-akan bagaikan kekuatan gaib yang telah menyentuh jantung mereka, sehingga keduanya pun bagaikan berjanji telah berhenti bergulat. Buntal lah yang pertama-tama meloncat berdiri. Ketika terasa kakinya menginjak batu pada yang miring, maka ia pun sadar bahwa ia telah berdiri di bibir jurang yang dalam. Karena itu, maka ia pun segera bergeser menjauhi lereng yang terjal itu. Ketika Juiring kemudian berusaha bangkit, Buntal masih sempat memperingatkannya, hati-hatilah. Kau berada di mulut jurang yang dalam. Jika kau tergelincir, maka tubuhmu akan lumat menjadi debu. Ternyata tubuh Juiring telah menjadi semakin lemah. Darahnya mengalir semakin banyak. Namun ia masih sempat bergeser bagaikan merangkak. Perlahan-lahan ia berdiri tertatih-tatih. Tetapi Buntal tidak berani mendekatinya. Jika Juiring masih belum menyadari apa yang telah terjadi atas dirinya, maka anak muda itu akan dapat menariknya dan kemudian mendorongnya ke dalam jurang. Arum pun kemudian melangkah mendekatinya, di tangannya masih tergenggam senjatanya yang siap dipergunakannya. Selangkah ia berada di sisi Buntal yang termangu-mangu. Juiring yang berdiri tegak itu memandang kedua adik seperguruannya sejenak namun kemudian nampak bahwa sorot matanya menjadi semakin redup. Wajahnya tidak lagi nampak bengis dan liar. Bahkan kemudian ia berpaling memandang keadaan di sekitarnya. Dengan suara parau ia berdesir, "Apa yang telah terjadi?" "Kau sadari apa yang telah terjadi, Kakang?" Suara Buntal rendah. Juiring melangkah beberapa langkah maju. Namun kemudian ia telah tertunduk di atas batu padas. Sambil menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya ia bertanya, "Apa yang telah aku lakukan, Buntal?" Buntal melangkah mendekat. Namun Arum menggamitnya dengan curiga. Karena itu, maka langkah Buntal pun tertegun. "Buntal," desis Juiring, "aku telah menjadi gila. Aku sedang mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Apa yang telah aku lakukan? Dan apa yang telah mencengkam jiwaku itu?" Buntal menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah mendekat. Arum tidak lagi menahannya, meskipun ia tidak melepaskan senjatanya. Juiring pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sekali lagi ia mengangkat wajahnya dan memandang berkeliling. Ketika terpandang olehnya keris yang tergolek di tanah, maka dadanya menjadi berdesir. "Ya," Juiring mengangguk-angguk, "aku ingat semuanya. Aku telah diterkam oleh pengaruh keris itu, sehingga aku tidak kuasa melawannya." "Tetapi bukankah kau sudah melepaskan keris itu?" bertanya Buntal. Juiring menarik nafas dalam sekali. Terdengar suaranya parau, "Kau sudah membebaskan aku dari kegilaan ini, Buntal. Untunglah bahwa aku tidak berhasil menggoreskan ujung keris itu pada tubuh kalian, meskipun aku telah benar-benar ingin berbuat demikian." "Sudahlah," desis Buntal, "aku tahu. Kau tidak sengaja melakukannya." Mata Juiring tiba-tiba terasa panas. Ketika ia menatap Arum, terasa tenggorokannya pun bagaikan tersumbat. Namun Juiring telah berkata, "Arum, aku minta maaf. Aku merasa betapa ringkihnya hati ini." Arum memandang wajah Juiring yang pucat dan lesu. Apalagi ketika terpandang olehnya mata Juiring yang merah. Bukan karena keliarannya lagi. Tetapi rasa-rasanya Juiring telah bertahan untuk tidak menitikkan air mata. Tetapi Arum adalah seorang gadis. Betapapun garangnya, namun pada suatu saat sifat-sifatnya sebagai seorang gadis tidak dapat dikekangnya lagi. Tiba-tiba saja Arum telah terduduk. Diletakkannya senjatanya di sampingnya.
Sementara kedua tangannya telah sibuk mengusap air matanya. Buntallah yang kemudian mendekatinya sambil berkata, "Jangan menangis Arum. Semuanya sudah selesai." Arum mengusap matanya. Namun air itu masih saja mengembun. Dalam pada itu, terdengar Juiring berkata, "Buntal, tolong, bantulah aku mengobati lukaku." Buntal pun kemudian mendekat. Bahkan Arum pun mendekat pula. Mereka pun membantu mengobati luka-luka di tubuh Juiring. Ketika tersentuh luka oleh ujung senjatanya, tiba-tiba Arum terpekik kecil. Katanya, "Aku pun sudah menjadi gila Kakang. Aku juga menjadi gila." "Kau tidak bersalah adikku," desis Juiring, "kau hanya sekedar membela diri." "Sudahlah. Seperti yang dikatakan Buntal, semuanya sudah selesai." Arum berusaha menahan tangisnya. Dengan lengan bajunya ia mengusap matanya. Tetapi semakin ia sibuk mengusap matanya, maka air itu pun rasa-rasanya mengalir semakin deras. Dalam pada itu, terasa oleh Buntal, betapa lemahnya keadaan Juiring. Darah sudah terlalu banyak mengalir dari tubuhnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berdesis lemah, "Buntal, apa yang akan terjadi?" Buntal terkejut. Ketika ia memandang wajah Juiring, wajah itu menjadi sangat pucat. "Kakang Juiring," desis Buntal. "Pandanganku menjadi kekunang-kunang," desis Juiring. Ketika kemudian Buntal memegangi kedua lengannya, terasa anak muda itu menjadi gemetar. "Berbaringlah," desis Buntal sambil membantu Juiring berbaring di atas tanah berbatu padas. Nafas Juiring pun seolah-olah telah menjadi sendat. Sementara itu Buntal berusaha untuk memijit dadanya untuk membantu arus pernafasannya. Namun ternyata tubuh Juiring sudah terlalu lemah. Sekali Juiring berdesis. Namun kemudian matanya pun terpejam. "Pingsan." "Kakang, Kakang," panggil Buntal dengan gelisah. "Kenapa? Kenapa Kakang Juiring?" bertanya Arum dengan nada patah-patah. Sebelum Buntal menjawab, Arum yang melihat keadaan Juiring, tiba-tiba saja telah menjerit. Diguncang-guncangnya tubuh itu sambil menangis, "Kakang, Kakang. Jangan kau perlakukan begitu, Arum," Buntal mencoba mencegahnya. "Aku telah membunuhnya," tangis gadis itu. "Kakang Juiring tidak mati. Ia pingsan," sahut Buntal. Arum memandang Buntal dengan tatapan yang mengandung harapan. Maka ia pun bertanya dengan nada dalam, "Jadi Kakang Juiring hanya pingsan?" "Ya. Ia pingsan. Tubuhnya dan hatinya terlalu letih oleh keadaan yang tidak dikehendakinya sendiri. Kau lihat, luka-lukanya sudah mulai pampat kembali. Jika tubuhnya kau guncang-guncang seperti itu, maka luka-lukanya mungkin akan dapat berdarah lagi." Arum melepaskan tubuh yang terbaring diam itu. Sementara itu Buntal pun berkata, "Tunggulah di sini. Aku akan mencari air. Air itu akan membuatnya sedikit siar." "Apakah air di dalam impes itu sudah habis?" bertanya Arum. Buntal pun kemudian pergi ke mata air yang tidak terlalu jauh, yang diketemukainya sebelum ia terpaksa bertempur melawan Juiring. Dengan daun lumbu ia membawa air yang bening dan dingin. Perlahan-lahan air itu pun kemudian diusapkan ke wajah Juiring, ke rambutnya dan lehernya. Ternyata air itu membuat tubuh Juiring menjadi sedikit segar. Perlahan-lahan anak muda itu menggerakkan pelupuk matanya. Ketika matanya terbuka, yang dilihatnya pertama-tama adalah dua orang adik seperguruannya yang berjongkok di sampingnya sambil mengusap wajahnya dengan air yang sejuk. "Kakang," desis Arum ketika ia melihat anak muda itu membuka matanya. Juiring berdesah. Terasa tubuhnya letih sekali. Tulang-tulangnya bagaikan dilepas dari kulit dagingnya. Namun usapan yang dingin membuatnya semakin segar. "Beristirahatlah Kakang," desis Buntal. Juiring mengangguk kecil. Namun ketika ia menggerakkan badannya, tulang punggungnya serasa akan patah. "Tanah ini memang keras sekali," desis Buntal, "tetapi lebih baik kau tetap berbaring." Arumlah yang kemudian bangkit untuk mengambil dedaunan pada ranting-ranting perdu. Katanya, "Mungkin kurang sesuai, tetapi cobalah untuk mengurangi perasaan sakit karena keras batu-batu padas." Buntal dan Arum telah membantu Juiring untuk menggeser tubuhnya ke atas setumpuk dedaunan. Terasa tubuh Juiring tidak terlalu sakit lagi oleh kerasnya batu-batu padas. Dalam pada itu, meskipun anak-anak muda itu tidak membicarakannya, namun mereka sudah saling mengerti bahwa mereka harus bermalam lagi.
Betapa dinginnya malam, namun mereka tidak akan dapat meninggalkan tempat itu karena keadaan Juiring. Dalam pada itu, selagi Juiring berusaha untuk memperbaiki keadaannya, Buntal telah berusaha menemukan tempat yang agak lunak. Ia tidak dapat membiarkan tubuh-tubuh dari mereka yang telah terbunuh untuk ditinggalkannya begitu saja. Sulit untuk membuat lubang di sini, desis Arum. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengubur mereka pada lekuk dinding-dinding padas dan kemudian menimbuninya. Namun sementara itu, keris yang masih tetap tergolek itu pun merupakan persoalan tersendiri. Jika keris itu ditinggalkannya di situ saja, maka ada kemungkinan bahwa seseorang akan dapat menemukannya. Tetapi untuk membuangnya lebih jauh, maka anak-anak muda itu tidak lagi berniat untuk memegangnya meskipun hanya sekejap. Apa yang harus kita lakukan? Bertanya Buntal kepada Arum yang bersama-sama sedang menunggui Juiring yang masih terbaring di atas seonggok dedaunan. Biarlah keris itu berada di tempat itu sampai esok. Kita akan memikirkan malam ini, apa yang sebaiknya kita lakukan, desis Arum, tetapi yang semalam itu akan dapat menumbuhkan perubahan yang tidak kita kehendaki, sahut Buntal. Aku tidak tahu, apa yang sebaiknya kita lakukan, jawab Arum pula. Namun tiba-tiba saja Buntal berkata, aku akan mengungkitnya dan melemparkannya ke dalam jurang. Tanpa menyentuh langsung dengan tanganku. Arum mengerutkan keningnya. Ketika keduanya memandang Juiring yang masih terbaring, ternyata anak muda itu berkata perlahan-lahan, kau dapat mencobanya Buntal. Tetapi ingat, jangan kau sentuh dengan tanganmu. Jangan pula kau ungkit dengan pedangmu. Carilah sepotong kayu yang kemudian akan kau lemparkan pula ke dalam jurang itu. Karena mungkin sekali sentuhan sepotong kayu dengan keris itu akan dapat mengakibatkan sentuhan racun dari keris itu pula. Buntal mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mencoba Kakang. Tetapi aku minta kepada Arum untuk mengamati agar aku tidak membuat kesalahan lagi seperti yang pernah kau lakukan. Baiklah, desis Juiring, kau dapat membantunya Arum. Buntal pun kemudian mencari sepotong kayu. Dengan kayu itu ia mengungkit keris itu. Sedikit demi sedikit. Sementara Arum selalu mengikutinya. Ternyata bahwa usaha Buntal itu berhasil. Ia berhasil mengungkit keris itu sampai ke bibir jurang yang dalam. Kemudian dengan satu ungkitan lagi, maka keris itu pun telah terlempar ke dalam jurang yang dalam dan terjal, yang tidak mungkin disentuh oleh kaki manusia. Sementara itu, Buntal pun telah melemparkan pula sepotong kayu yang dipergunakannya untuk mengungkit keris itu. Tetapi yang kita lakukan hanya sekedar satu usaha, berkata Buntal, tetapi siapa tahu bahwa ada jalan lain yang justru akan langsung sampai ke bagian bawah dari jurang itu. Arum mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin Kakang. Tetapi menilik keadaannya, maka jurang itu tentu tidak akan pernah disentuh kaki manusia. Juiring menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar keterangan kedua adik seperguruannya mengenai keris itu. Meskipun hampir saja merenggut nyawanya, namun mereka bertiga telah berhasil melakukan perintah ayahandanya yang terakhir untuk menyimpan keris itu ke tempat yang tidak pernah disentuh oleh tangan manusia. Demikianlah, di malam yang dingin ketiga anak muda itu telah bermalam lagi di lereng Gunung Lawu. Mereka berusaha mengusir dinginnya malam di lereng gunung dengan membuat perapian. Buntal telah mencari kekayuan dan ranting-ranting yang kering. Kemudian mereka membakarnya di dekat tempat Juiring berbaring. Tidurlah, berkata Buntal kepada Arum. Arum menarik nafas. Tetapi ia tidak sampai hati untuk tidur sementara Buntal akan berjaga-jaga semalam suntuk. Kita bergantian, berkata Arum, jangan anggap aku sebagai seorang gadis kecil yang hanya pandai merengek. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Namun jawabnya, baiklah. Sekarang giliranku berjaga-jaga. Tidurlah. Pada saatnya aku akan membangunkanmu. Tetapi Arum pun mengerti bahwa Buntal tidak akan membangunkannya. Karena itu, maka Arum pun tidak mau tidur sama sekali, meskipun ia duduk sambil memeluk lututnya dan meletakkan kepalanya di atas lututnya itu. Ketika matahari memancar di keesokan harinya, ternyata keadaan Juiring sudah berangsur baik. Ia sudah mau makan sepotong makanan dari bekal yang dibawanya. Bekal yang dibuat persediaan untuk waktu yang cukup lama. Bagaimana dengan keadaanmu? Bertanya Buntal. Apakah kau sudah merasa baik dan dapat melakukan perjalanan? Jangan kau paksa, desis Arum. Namun Juiringlah yang menjawab, aku rasa keadaanku cukup baik. Tubuhku sudah merasa segar.
Tetapi sudah barang tentu aku memerlukan bantuan kalian untuk menuruni lereng gunung ini. Jika perlu, kita dapat menunda sehari lagi, berkata Buntal. Akan menjadi kurang baik bagiku, jawab Juiring, semakin cepat aku kembali di antara lingkungan kita, maka akan menjadi semakin baik bagiku. Kita akan dapat membuat laporan tentang Singaprana, tetapi lebih dari itu, aku akan mendapat pengobatan yang lebih baik. Dengan demikian, maka keadaanku pun akan cepat pulih kembali. Kedua adik seperguruannya pun menyetujuinya pula. Karena itu, maka mereka pun segera berbenah diri bergantian Arum dan Buntal pergi ke mata air yang tidak terlalu jauh. Sementara Buntal pun telah membawa air yang sejuk dengan daun lumbu. Dengan air itu Juiring mengusap wajah dan rambutnya, sehingga tubuhnya terasa menjadi semakin segar. Setelah berbenah diri, maka anak-anak muda itu pun kemudian bersiap untuk menuruni lereng. Senjata-senjata mereka sudah tergantung di lambung, sementara Buntal masih membawa kampil berisi bekal mereka yang tidak terlalu banyak. Perlahan-lahan mereka pun mulai menuruni tebing Gunung Lawu. Mereka harus sangat berhati-hati, karena di antara mereka terdapat Juiring yang lemah. Meskipun demikian ternyata Juiring memang seorang anak muda yang mempunyai daya tahan tubuh yang luar biasa. Meskipun badannya sangat letih, namun ia pun menuruni gunung itu tanpa mengeluh. Tetapi dengan keadaannya itu, ketiga anak muda itu pun beberapa kali harus berhenti untuk beristirahat. Setiap kali Buntal melihat, apakah luka Juiring berdarah lagi. Namun agaknya setelah mendapat pengobatan, luka Juiring itu benar-benar sudah pampat. Anak-anak muda itu ternyata memerlukan waktu yang berlipat untuk menuruni lereng gunung itu dibanding dengan saat mereka naik. Namun ketiga anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam ketika mereka benar-benar sudah sampai pada satu tataran yang sudah sering dilalui orang. Mereka mulai berjalan di atas jalan yang lebih baik dari batu-batu pada siang miring. Apalagi mereka mulai memasuki padukuhan yang berpenghuni. Namun keadaan mereka memang dapat menarik perhatian satu dua orang yang mereka jumpai. Ketika seorang yang membawa cangkul berpapasan dengan ketiga anak muda itu, maka dengan wajah cemas orang itu bertanya, "Anak muda, kenapa kawanmu itu?" Buntal bingung sesaat. Namun akhirnya ia menemukan jawaban, ternyata tanah licin di lereng gunung. "Kawanku tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Untunglah bukan jurang yang terlalu dalam." Oh, orang tua itu mengangguk-angguk, syukurlah bahwa jurang itu tidak terlalu dalam. Tetapi keadaannya nampaknya cukup payah. Mudah-mudahan segera bertambah baik, desis Buntal. Orang itu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bergumam, kalian harus berhati-hati. Daerah ini memang daerah yang wingit. Ketiga anak muda itu pun melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah kedai tempat mereka menitipkan kuda mereka. Setiap kali ada orang yang bertanya, maka Buntal pun menjawab serupa. Bahwa Juiring telah tergelincir dan jatuh ke dalam jurang yang untungnya tidak begitu dalam. Itulah anak-anak sekarang, desis seorang perempuan tua yang juga mendapat jawaban yang sama, mereka sudah tidak menghormati lagi keadaan di lereng gunung ini. Untunglah bahwa anak yang tergelincir itu tidak mati, atau ketiga-tiganya tidak kalap sama sekali di lambung gunung itu. Setelah menempuh perjalanan yang lambat, akhirnya mereka sampai juga ke kedai tempat mereka menitipkan kuda-kuda mereka. Kedatangan ketiga anak muda itu benar-benar telah mengejutkan pemilik warung itu. Apalagi ketika ia mendapat jawaban yang sama dari Buntal seperti ia menjawab setiap pertanyaan tentang keadaan Juiring. Syukurlah bahwa keadaannya berangsur baik, berkata pemilik warung itu. Bahkan beberapa orang yang sedang berada di warung itu pun ikut mengangguk-angguk. Seperti beberapa orang lain, maka pemilik warung itu pun menganggap anak muda yang tergelincir itu masih beruntung. 3 bulan yang lalu, seseorang telah meninggal, berkata pemilik warung itu. Oh, Buntal mengerutkan keningnya. Ia juga tergelincir. Tetapi agak ke utara dari jurusan yang kalian ambil. 4 orang mendaki bukit untuk menepi seperti yang akan kalian lakukan. 3 orang turun ke padukuhan untuk minta tolong agar mereka membantu mengambil kawannya yang tergelincir. Juga di jurang yang tidak begitu dalam. Tetapi nyawanya tidak tertolong lagi, namun tiba-tiba orang itu bertanya, tetapi bagaimana kalian dapat naik? Buntal menjadi agak bingung. Namun ia justru bertanya, naik kemana? Bukankah kawanmu itu tergelincir ke dalam jurang? Bertanya pemilik warung itu, ya. Ia tergelincir.
Terguling-guling di atas batu-batu padas dan membentur seonggok batu padas pula, jawab Buntal. Oh, pemilik warung itu mengangguk-angguk, jadi tidak terperosok masuk ke dalam jurang yang terjal? Tidak, jawab Buntal. Ternyata pemilik warung itu cukup baik. Meskipun ketika ketiga anak muda itu berangkat, pemilik warung itu hanya mau menerima kuda yang dititipkan dengan imbalan uang, namun melihat keadaan Juiring ia menjadi iba. Pemilik warung itu telah memberikan tempat bagi Juiring untuk beristirahat. Dipersilahkannya Juiring berbaring di sebuah amben yang besar di serambi samping. Dalam pada itu, Buntal pun telah memesan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Selain bagi Juiring juga Buntal dan Arum pun memerlukannya. Meskipun mereka membawa bekal, tetapi nasi hangat dan minuman panas membuat tubuh Juiring semakin segar. Dengan keadaan yang lebih baik, maka ketiga anak-anak muda itu pun merencanakan untuk segera kembali ke tempat kedudukan mereka di Gebang. Mereka tidak akan dapat berbuat untuk kepentingan mereka sendiri tanpa menghiraukan keadaan yang setiap saat dapat berubah-ubah dengan cepatnya. Meskipun keadaan Juiring belum pulih benar, namun ia sudah menjadi semakin kuat dan memungkinkan menempuh perjalanan. Dengan demikian, maka setelah mereka beristirahat beberapa lama, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk meninggalkan warung di kaki Gunung Lawu itu. Bersambung ke jilid 91. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.